Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-29 dalam tema Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal yang terus menyertai, menuntun dan memberkati kami. Kami boleh ada saat ini Tuhan, dan kami akan menikmati firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati kami semua, hamba-Mu yang memberitakan, tapi juga saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan firman diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan menaruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, diperkatakan kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-23 sampai 29 dalam perikop kebijaksanaan Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harika orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur. Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum berjajar dan jelai pada tempatnya, dan sekoi di pinggirnya. Ia telah diajari cara yang tepat dan diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk mengelilingi jintan putih, tetapi jintan hitam ditebah dengan galah, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah gandum diirik sampai hancur? Tentu saja tidak. Orang tidak terus-menerus menebahnya sampai hancur. Sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudahnya, orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Kebiasaan ini pun berasal dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tahun 2025 menurut penanggalan Cina disebut dengan tahun ular kayu, di mana dikonotasikan binatang ini sebagai binatang yang serius, bahkan arif dan bijaksana. Sehingga dikatakan bahwa tahun ini akan mengalami tahun yang penuh dengan perubahan dan transformasi. Nah, saudara-saudara, lepas dari pandangan ini, saya mau katakan bahwa tahun 2025 sebagai orang beriman kita amini sebagai tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Sebab bumi berputar pada porosnya. Ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada hujan, ada kemarau. Itu semua ada dalam otoritas Sang Halik. Itu ada dalam kendali
Tuhan Allah yang menjadikan segala-galanya. Alam semesta, bahkan kita manusia dijadikan oleh Tuhan. Karena itu saudara, apapun yang akan terjadi di tahun 2025, kita yakin semua ada dalam pengaturan Tuhan, ada dalam pengawasan Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan Allah yang berkuasa atas segala-galanya, termasuk berkuasa atas hidup dan mati kita manusia. Nah, karena itu saudara, kita selalu memiliki keyakinan bahwa apa yang terjadi kemarin, apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi ke depan, semua ada dalam kendali dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah. Karena itu saudara, tanpa terasa, kita sudah berada di penghujung bulan Januari, dan kini kita akan memasuki lagi bulan yang baru, bulan kedua, yaitu bulan Februari. Saya berharap Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan, yang menonton video ini, ada dalam keadaan sehat, kuat, penuh semangat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, perenungan kita saat ini dalam kitab Yesaya. Nah kita tahu bersama bahwa kitab Yesaya ini terbagi 3, yaitu yang disebut dengan Yesaya pertama atau Proto Yesaya, Yesaya kedua atau Deutero Yesaya, dan Yesaya ketiga yang disebut dengan Trito Yesaya. Nah, Proto Yesaya adalah penyampaian firman Tuhan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel belum dibuang dalam pembuangan. Nah, Deutero Yesaya ketika bangsa Israel sudah ada dalam pembuangan di Babel. Dan Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga ketika mereka sudah kembali dari pembuangan. Nah saudara, pembacaan kita dalam Yesaya pasal 28 ini adalah Proto Yesaya, saat bangsa Israel belum ada dalam pembuangan. Sehingga Nabi dia dengan gencar, dengan tegas, dengan lantang menyampaikan suara profetis, suara kenabian kepada bangsa Israel yang selalu dikonotasikan sebagai bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak, bangsa yang tegar tengkuk. Nah, tujuan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya supaya mereka mengalami pertobatan. Mereka boleh ada dalam perubahan hidup dari segala keberdosaan yang mereka lakukan. Maka mereka harus berbalik 100% kepada 100 derajat, maksudnya 180 derajat. Harus berbalik meninggalkan dosa mereka dan datang kepada Tuhan Allah. Nah saudara, Yesaya 28 ini menggambarkan tentang suasana pertanian. Dikatakan bahwa sebelum petani menanam, pasti membersihkan dulu lahan, membajak lahan. Karena tidak setiap hari, tidak selalu petani menanam. Karena itu harus dibersihkan dulu lahannya, baru ditanami. Dan dikatakan di sini bahwa yang ditanam jintan hitam, jintan putih, ada juga gandum. Nah saudara, ketika kita browser di Google, dikatakan bahwa jintan hitam ini lebih susah dicari daripada jintan putih yang selalu ada di pasaran. Bahkan jintan hitam ini dikatakan adalah untuk bahan baku obat-obatan. Sementara jintan putih adalah untuk bahan-bahan dapur. Nah saudara-saudara, nah sekali lagi dikatakan bahwa dibersihkan dulu, dibajak dulu, baru ditanami. Nah ibarat saudara saat ini di tanah Minahasa, bahwa orang saat ini lagi trending tanam nilam. Karena nilam ini sangat menjanjikan. Hanya 6 bulan waktu tanamnya, panen, dijemur, digiling, dan menghasilkan minyak yang harganya sangat fantastis, yaitu jutaan rupiah. Merawatnya juga tidak terlalu susah. Nah, untuk menanam nilam, itu dibersihkan dulu lahannya. Kemudian baru ditanam, bahkan ada yang harus pakai tali supaya rapi dan membersihkannya tidak susah. Nah, seperti itu saudara. Bahkan tanaman-tanaman yang lain pun ketika harus ditanam, harus dibersihkan lahannya.
agar supaya tanaman yang ditanam mengalami pertumbuhan yang subur. Maka itulah juga yang digambarkan dalam bacaan kita. Petani di sini adalah Yesaya. Lahan itu adalah umat Israel. Tanaman itu adalah firman Tuhan. Bahwa Yesaya, dia telah mempersiapkan umat Israel mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara profetis, agar supaya mereka mengalami pertobatan. Dengan cara apakah saudara? Maka di sini dikatakan ada yang digiling, ada juga saudara yang ditebal, bahkan dipukul dengan tongkat, juga cara-cara lain ketika menanam, membajak, bahkan panen. Nah, inilah saudara gambaran tentang pertanian yang digambarkan. Dan yang memberikan pertumbuhan atas semuanya adalah Tuhan Allah. Karena itu di bagian akhir bacaan kita yang menjadi juga tema perenungan kita dikatakan bahwa kebiasaan ini pun berasal dari Tuhan semesta alam. Segala sesuatu ada dalam pengaturan, dalam pengawasan dari Tuhan Allah yang memberikan pertumbuhan. Tuhan ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Tuhan ajaib dan Dia Tuhan adalah agung. Karena itu saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa segala sesuatu yang bergerak di dunia ini ada dalam otoritas Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah awal dan akhir kehidupan dunia ini, bahkan awal dan akhir kehidupan kita. Semua dikendalikan oleh Tuhan. Semua diatur oleh Tuhan Allah. Tidak ada yang terkecuali dalam pengawasan Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa di atas segala-galanya. Saudara-saudara, baru-baru ini di Amerika ada kebakaran yang sangat hebat. Di California, saudara. Nah, ini semua mau menyatakan bahwa betapa terbatasnya kita manusia. Betapa lemahnya kita. Sebab mereka telah berupaya mematikan. Tetapi angin yang kencang saudara, itu tidak bisa dihambat. Semua ada dalam otoritas Tuhan. Sehingga kita mengakui bahwa peristiwa ini, peristiwa alam, itu ada dalam kendali Tuhan. Apapun yang kita saksikan, apapun yang kita alami, sadar kita saudara, bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Diizinkan Tuhan kita alami supaya kita mengakui bahwa Tuhan Dia berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan Allah Sang Maha Kuasa, Dia Halik dunia, alam semesta, berkuasa atas kehidupan ini. Dan betapa terbatasnya kita manusia, sehingga kita membutuhkan Tuhan. Karena itu saudara, ketika Tuhan masih izinkan kita ada di tahun 2025 sampai saat ini, itu berarti Tuhan masih butuh 4 orang. Tuhan membutuhkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai talenta kita. Kita bekerja menggunakan semua potensi, talenta, dan kesempatan yang Tuhan berikan dengan segala baik, dengan selalu berharap dan menomorsatukan Tuhan. Karena itu saudara, bacaan kita ini mau mengatakan bahwa segala sesuatu ada masanya. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada tempatnya. Dan segala sesuatu ada batasnya. Dalam kitab Pengkhotbah, semua telah dituliskan oleh Raja Salomo. Bahwa ada saat, ada waktu kita lahir, ada saat kita mati. Ada saat kita tertawa, ada saat kita menangis. Ada saat kita untuk bekerja, tapi ada saat kita untuk beristirahat. Ada saat kita menanam, ada saat kita menuai. Semua telah ditetapkan waktu kehidupan kita. Tidak ada yang abadi saudara. Yang abadi di dunia ini adalah kasih Tuhan, adalah kuasa Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan kasihnya, kuasanya kepada kita, tidak ada ruang waktu atau manusia yang dapat menghalangi, membatasi atau membendungnya. Semua pasti akan terjadi.
Nah, karena itu segala sesuatu ada masanya. Kita tahu bahwa masa kehidupan kita di dunia ini ada batasnya. Maka kita mempergunakan waktu hidup ini dengan segala baik. Tuhan akan mengaruniakan 365 hari kehidupan di tahun 2025. Kita pergunakan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Apapun yang menjadi talenta kita, apapun yang menjadi berkat bagi kita, untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan, maka semaksimal mungkin kita melakukan semuanya. Bahwa sesungguhnya kita menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kita menghidupkan orang lain, memanusiakan orang lain. Sama dengan filosofi Bapak Samratulangi. Sitou, timou, tumou, tou. Manusia hidup menghidupkan atau memanusiakan manusia lain. Bukan sitou, tumongko, timou, tumongko, tou. Bukan manusia hidup untuk mematikan orang lain. Itu menjadi batu sandungan dan itu bukan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena itu ketika Tuhan memberi kesempatan waktu bagi kita, mari kita hidup memanusiakan orang lain. Kita mempergunakan waktu kehidupan dengan baik. Kita kembangkan itu semua. Bahkan kita menjadi support system bagi orang lain. Sehingga kehadiran kita menjadi berkat. Kehadiran kita memberikan pesona yang baik, yang menggembirakan, yang memberi semangat bagi orang lain. Karena segala sesuatu ada masanya. Kemudian saudara, segala sesuatu ada tempatnya. Rumah adalah tempat kita beristirahat, bercengkrama dengan keluarga. Rumah kita adalah tempat kita untuk berkomunikasi secara komunal dengan keluarga. Beribadah bersama, baca firman bersama, menyanyi bersama dalam persekutuan keluarga. Karena itu saudara, kita tahu juga ada tempat kita bekerja. Ada rumah Tuhan tempat kita beribadah. Kita sudah tahu tempatnya. Sehingga kita juga mampu menempatkan diri untuk hal-hal yang baik. Di tempat bekerja kita bekerja. Di rumah kita beristirahat. Di tempat ibadah kita beribadah. Di tempat rekreasi kita berekreasi. Karena semua ada tempatnya saudara. Semua telah disiapkan oleh Tuhan. Tuhan menjadikan segala-galanya sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita manusia memanagenya, memanfaatkannya, mengaturnya. Agar supaya itu menjadi satu sukacita berkat bagi kita. Tapi juga di dalamnya kita menyatakan berkat bagi orang lain. Dan terakhir saudara, segala sesuatu ada batasnya. Usia manusia terbatas. Pikiran manusia terbatas. Pendengaran manusia terbatas. Penglihatan manusia terbatas. Kekuatan manusia terbatas. Semua ada batasnya saudara. Yang tidak terbatas sekali lagi kasih dan kuasa Tuhan. Nah karena itu kita sadar akan keterbatasan kita. Sehingga kita butuh orang lain ada di sekitar kita. Kita butuh keluarga kita. Kita butuh sahabat kita. Kita butuh orang lain bekerja sama dengan kita. Kadang orang yang tidak kita kenal kita butuh. Misalnya saudara di tempat parkir. Kalau orang mau masuk parkir, keluar dari parkiran, kita butuh tukang parkir yang orang tidak kenal. Jadi kita saling membutuhkan. Sebab hidup ini adalah satu mata rantai. Saling membutuhkan, saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, saling membangun. Satu dengan yang lain. Apalagi sebagai orang beriman, kita saling mendoakan. Supaya kita kuat saudara, menjalani kehidupan ini. Sebab dalam keterbatasan kita, kadang-kala kita kehilangan semangat, kehilangan effort, kehilangan gairah hidup, kehilangan fokus. Kadang kita gagal fokus saudara untuk menjalani kehidupan ini. Biarpun saudara sepolo dunia banyak doi dan segalanya. Tapi itulah keterbatasan kita. Kadang kita down saudara. Kadang kita menjadi lemah, menjadi pesimis. Karena itu saudara, kita harus sadar kita butuh orang lain. Penyemangat dalam kehidupan kita. Terutama kita butuh Tuhan Allah. Sang Halik yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Yang mengendalikan emosi kita. Sehingga kita menjalani kehidupan ini tidak arogan.
tetapi ada dalam kerendahan hati, ada dalam kesetiaan dan ketulusan. Sehingga pesona hidup yang kita tebar adalah pesona hidup yang membangkitkan gairah dan semangat orang lain. Itulah berkat bahwa sesungguhnya kita ini adalah terang yang harus menerangi lewat perkataan, perbuatan. Sebab ingat saudara, hidup ini bagaikan drama. Drama, sinetron, sandiwara yang mengasihkan. Kita semua adalah pelakon. Kita semua adalah pelaku dari drama kehidupan yang kita jalani. Ketika kita memainkan drama itu dengan baik, ketika kita menjadi pemain yang bukan penjahat, bukan antagonis, tapi jadi protagonis, jadi barol saudara, yang selalu melakukan yang baik sekalipun ada tekanan, sampai ending pasti barol itu menang. Itulah protagonis. Nah, kita jadi protagonis, pemain yang baik saudara. Pelakon bukan pelakor ya. Pelakon yang baik agar supaya drama kehidupan kita bermanfaat, berfaedah, memberikan edukasi bagi orang lain, memotivasi orang lain melalui keseharian kita, melalui perkataan-perkataan, melalui sikap perbuatan-perbuatan yang nyata dalam hidup kita, yang mau menghidupkan, memanusiakan orang lain. Di sanalah kehadiran kita jadi berkat. Bahwa sesungguhnya kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya privilege, punya hak istimewa sebagai anak-anak yang setia. Sehingga kita akan berkata bahwa Tuhan itu benar ajaib dalam keputusan. Dan Tuhan itu dia agung dalam segala kebijaksanaan. Karena dia adalah segala-galanya, dari dia, oleh dia, dan untuk dia. Dialah Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Allah di dalam Roh Kudus yang beserta dengan kita sampai saat ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan, hamba-Mu telah berhenti. Tapi Tuhan pakai media sosial YouTube ini untuk dapat menjangkau banyak orang mendengarkan kebenaran firman-Mu, termotivasi menjadi kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Dimanapun mereka berada, yang nonton video ini diberkati. Dalam situasi apapun kiranya mereka tetap ada dalam suasana yang bersyukur kepada Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan jangan lupa bagikan video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Juga tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Juga yang terakhir, jangan lupa follow, ikuti akun Tirsa Tairas di Facebook Pro. Tuhan memberkati.